Jungle. Baiklah, untuk materi yang pertama itu adalah pengertian vitamin, yang dimana vitamin merupakan zat yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan berperan sebagai katalisator organik, mengatur proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Vitamin akan rusak dalam proses pengolahan dan penyimpanan yang salah. Vitamin juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin larut lemak memerlukan lemak untuk absorpsinya. Jika terjadi kelebihan asupan vitamin larut lemak, maka kelebihannya akan disimpan dalam hati maupun jaringan adipom. Peran vitamin dalam kehidupan sehari-hari yang pertama dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Contohnya seperti vitamin C dan vitamin D berperan dalam memperkuat sistem imun tubuh untuk melawan infeksi. Yang kedua ada mendukung kesehatan kulit dan mata. Contohnya vitamin A yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan penglihatan. Yang ketiga ada mengatur metabolisme energi seperti vitamin B1 tiamin, vitamin B2 riboflavin yang membantu tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Dan peran vitamin dalam industri pangan yang pertama dapat meningkatkan nilai gizi, yaitu vitamin pada produk pangan membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat seperti vitamin D pada susu atau vitamin B pada serealia. Yang kedua ada menguatkan produk. Vitamin C dan E bertindak sebagai antioksidan dan dapat memperpanjang umur simpan produk dengan mencegah kerusakan oksidatif. Yang berikutnya ada metode yang biasa digunakan untuk mengukur kadar vitamin, yaitu yang pertama ada titrasi, yaitu metode ini melibatkan penambahan larutan standar secara bertahap ke dalam sampel hingga terjadi perubahan warna yang menandakan titik akhir titrasi. Contohnya itu ada titrasi iodometri untuk menentukan kadar vitamin C. Yang kedua ada spektrofotometri, yaitu metode ini mengukur serapan cahaya oleh suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu. Vitamin memiliki karakteristik spektrum serapan yang unik sehingga dapat digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi. Yang ketiga ada kromatografi, yaitu metode ini memisahkan komponen-komponen dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan polaritas atau ukuran molekul. Setelah dipisahkan, komponen vitamin dapat dideteksi menggunakan detektor yang sesuai. Selanjutnya yaitu stabilitas vitamin. Stabilitas vitamin dalam suatu bahan pangan atau produk dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan vitamin menjadi rusak atau kehilangan potensinya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi stabilitas vitamin. Yang pertama yaitu sinar UV. Paparan cahaya, terutama sinar UV atau ultraviolet, dapat merusak struktur kimia beberapa vitamin, terutama vitamin A, D, E, dan K. Vitamin B2 riboflavin juga sangat sensitif terhadap cahaya. Yang kedua adalah suhu yang tinggi dapat mempercepat kerusakan vitamin C, B1 tianin, dan B9 asam folat. Sangat sensitif terhadap panas. Oleh karena itu, proses pengolahan seperti pemanasan atau memasak dapat menyebabkan kehilangan vitamin. Selanjutnya untuk stabilitas vitamin itu yang ketiga yaitu pH atau keasaman. Beberapa vitamin seperti vitamin C lebih stabil pada pH asam dan dapat degradasi dalam lingkungan basah. Sebaliknya, beberapa vitamin B cenderung lebih stabil dalam kondisi netral sehingga sedikit basah. Kemudian yang keempat ada kadar oksigen. Vitamin tertentu seperti vitamin C dan vitamin A mudah teroksidasi saat terpapar oksigen. Proses ini dapat menyebabkan degradasi dan hilangnya aktivitas vitamin. Kemudian yang kelima ada kelembapan. Kelembapan dapat mempercepat reaksi kimia yang menyebabkan degradasi vitamin, terutama vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu interaksi dengan mineral. Beberapa mineral misalnya zat besi dan tembaga dapat bertindak sebagai katalis untuk reaksi oksidasi yang pada akhirnya mempercepat kerusakan vitamin. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kondisi penyimpanan yang tepat agar vitamin tidak berinteraksi langsung dengan mineral yang dapat mengoksidasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke sumber vitamin. Jenis-jenis vitamin itu terbagi menjadi dua, yaitu ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak itu disimpan dalam jaringan lemak, tubuh, dan hati. Vitamin ini dapat
kompleks, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B5, asam pentotenat, vitamin B6, pyridoxin, vitamin B7 atau biotin, vitamin B9, asam folat, dan terakhir ada vitamin B12 atau kobalamin. Yang berikutnya adalah sumber-sumber vitamin, yaitu yang pertama ada vitamin A yang terdapat pada hati yang berfungsi untuk penglihatan dan keseimbangan hormon. Yang kedua terdapat pada wortel yang kaya akan beta karoten. Yang berikutnya ada minyak ikan kod yang terdapat di dalam minyak ikan kod ricci dalam omega 3 dan vitamin A. Yang berikutnya ada kentang. Yang berikutnya lagi ada bayam dan telur yang mengandung vitamin A dalam bentuk retinol. Yang kedua ada vitamin B yang terdapat pada biji-bijian seperti kacang, gandum, dan sereal yang mengandung berbagai jenis vitamin B. Nasi merah juga kaya akan tiamin atau vitamin B1. Susu dan yogurt merupakan produk yang kaya akan riboflavin atau vitamin B2 dan biotin, vitamin B7. Daging, hati, dan telur mengandung niacin atau vitamin B3 dan vitamin B6 serta kobalamina vitamin B12. Ikan dan kerang juga merupakan sumber yang baik untuk vitamin B kompleks. Lalu selanjutnya ada vitamin C, contohnya jeruk, tomat, brokoli, bayam, dan stroberi. Jeruk merupakan salah satu sumber vitamin C paling populer. Yang keempat ada vitamin D, contohnya sinar matahari. Tubuh manusia dapat memproduksi vitamin D jika terpapar sinar UV dari matahari. Contoh lainnya adalah makanan laut seperti ikan salmon dan kuning telur. Selanjutnya ada vitamin E yang terdapat pada buah kiwi, buah alpukat, lemak susu, dan kacang-kacangan. Nah, buah kiwi adalah buah yang kaya akan vitamin E, dan alpukat juga merupakan buah memiliki vitamin E yang baik, serta lemak pada susu atau produk olahan juga mengandung vitamin E. Nah, kacang-kacangan seperti kacang almond dan walnut juga mengandung vitamin E24. Selanjutnya itu ada vitamin K. Vitamin K ini terdapat pada daun singkong, bayam, spinach, kobek. Nah, pada daun singkong ini, daun singkong dan kacang hijau merupakan kaya akan vitamin K, dan bayam juga mengandung vitamin K, serta spinach, daun yang berwarna hijau yang kaya akan vitamin K, dan kobek juga mengandung vitamin K. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa vitamin adalah zat yang sangat penting untuk tubuh karena berperan mengatur proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Vitamin terbagi menjadi dua kategori, larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin larut dalam air yaitu B kompleks dan Vitamin larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh, khususnya dalam hati dan jaringan adiposa. Sementara vitamin larut dalam air harus dikonsumsi secara teratur karena tidak disimpan dalam tubuh. Stabilitas vitamin dipengaruhi oleh faktor-faktor cahaya, suhu, pH, oksigen, kelembapan, interaksi dengan mineral yang dapat menyebabkan kerusakan vitamin jika penanganannya tidak tepat. Vitamin dapat diperoleh dari beberapa sumber makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, produk hewani, serta sinar matahari untuk vitamin D.